Katanya Ghazali, perkataannya Al-Hallaj itu karena sudah saking cintanya pada Allah. Cinta itu kalau sudah sangat mendalam, antara pecinta dan yang dicintai itu pasti jadi satu. Keluar satu kesatuan. Engkaulah satu-satunya, engkaulah hidupku, engkaulah segalanya. Kan selalu begitu. Dan itu normal katanya Ghazali. Jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah. Berarti makomnya Al-Hallaj memang dia jatuh cinta yang paling tinggi. Sekarang kita masuk ajaran pertamanya Al-Hallaj. Para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Yang paling terkenal kan 3, Ittihad Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi, yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkas, ittihad itu dari bawah ke atas. Hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah. Hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud, diusahakan apa enggak diusahakan, hakikatnya kita satu sama Allah. Hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan nggak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh, apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall, lihat baju, wah ini kalau tak beli ini suka mesti ya dia, kan selalu dia. Makan aja, wah ini kalau tak beli ini dia seneng loh makan kayak gini biasanya. Ada apa aja yang terbayang dia. Nah, itu ketika orang sudah sangat dekat jatuh cinta. Jatuh cintalah sama Allah, maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini nggak laku bagi yang jomblo. Oke. Ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi termasuk Al-Hallaj. Setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Tidak ada jarak, tidak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu, bersihkan dirimu, sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Hulul itu jenisnya ada 2. Yang pertama Sayyaroni, dan ada hulul jawari. Yang Al-Hallaj ini masuk jenis hulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau hulul jawari, bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau Sayyaroni itu contohnya punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya.
Kalau yang jawari kayak air yang ditaruh di dalam gelas. Gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. Al-halat termasuk jenis yang pertama, karena ketika Allah masuk, Allahnya nggak kelihatan, al-halatnya yang kelihatan. Padahal al-halatnya sudah nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang ana al-haq. Kenapa ada kalimat ana al-haq? Persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut dan yang kedua aspek lahud. Nasut itu kemanusiaan, lahud itu ketuhanan. Jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakhu fihi min ruhi wa khalaqa adama ala suratihi. Atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan ada lahud ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya? Nasutnya Allah itu yang lahud dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahudnya. Dan lahudmu itu nasutnya Allah. Ketika Allah memanusia, dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Gak bisa sekali dengar langsung paham. Ada Tuhan, ada manusia. Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan nasutmu sehingga yang tersisa lahud, maka Allah bisa masuk. Yo kayak lagi-lagi contohnya pacaran, sing gampang memang pacaran. Misalnya kamu naksir cewek, terus yang kamu taksir itu bilang, aku ndak suka cowok yang ngerokok. Maka demi agar cewek itu bisa masuk dalam hidupmu, syaratnya apa? Buanglah rokokmu. Begitu kamu nggak rokok, dia bisa masuk. Selama kamu masih ngerokok, ya dia ndak akan masuk dalam hidupmu. Syarat-syaratnya ndak cukup. Allah juga begitu. Allah tidak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, tidak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahud, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahud. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Itu asumsi-asumsinya. Prosesnya gimana? Untuk menyisihkan nasut, mau tidak mau harus riyadhah diniyah, latihan rohani, uzlah, tafakkur, muhasabah, sholat malam. Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini rada abot. Kalau usia-usia kalian mungkin ya masih ambil nafas besar. Ya, semangatmu kan naik turun. Kayak gini, wah semangat saya mau riyadhah. Riyadhah apa nih? Kamu sholat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi ya masih ingat sholat subuh kan luar biasa. Ini syair-syairnya yang terkenal dari Al-Halat yang ngomong tentang khulul. Ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhanku, bi aini qalbi, dengan mata batinku. Fakultu man anta, siapa kamu? Jadi dia jawab, qala anta, loh aku yuk kamu. Falaisa lil aina minka aina,
tidak ada di mana, engkau di mana. Itu maksudnya engkau tidak di mana-mana. Walaisa aina bihaisu anta. Dan memang untukmu itu tidak ada di mana. Allah itu tidak di sini, tapi juga di sini. Allah itu nggak ada di mananya. Dia tidak bertempat, tidak ada ruang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Ra'aitu Rabbi bi aini qalbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini, tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu nggak ada ainanya, sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia nggak ada di mana-mana. Nanti diulang lagi ya rekamannya. Iya, bolak-balik gitu harus kamu ulang. Ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai, dan orang yang dicintai juga aku. Nahnu ruhani, kami adalah dua roh, halal nabadlan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Faiza absortani, ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Faiza absortahu, absortana, ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah. Karena dalam diriku ada Allah. Di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasud dan lahut tadi. Faiza absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ya, ma zajat ruhuka fi ruhi kama tamzajul khamratu bil ma'is zalal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khamr dengan air bening. Fa'idha massaka syai'un massani, ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idhan anta ana fi kulli hal, berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi. Ini awal-awalnya, sampai kemudian puncaknya ini. Ana al-haq. Harusnya setiap muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus, aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Di tulisan-tulisannya Al-Hallaj, di At-Tawasin, itu dia membedakan hak saja dengan al-haq. Maka bukan ana hak, tapi ana al-haq. Kalau al-haq itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Kalau itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Kalau al-haq itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya itu kebenaran juga sih, ya itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini. Jadi dia bukan Tuhan yang sejati. Al-haq itu nanti akan menuju pada hak. Sama lahutiyahmu, aspek ketuhananmu, sebenarnya dia merindukan lahut yang sejati, Tuhan yang sejati. Hanya saja sering terhalang oleh nasud, oleh kemanusiaan. Buang kemanusiaanmu, maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Ana al-haq, ya ini la ilaha illallah itu. Satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada.
utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana, yaitu Allah. Bahkan ana yang ini, yang ego ini, hanya menghalangi kebenaran yang paling esensi. Satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya ana yang ada hanya ananya Allah. Wah, ini seru nih. Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kamu dulu nggak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok nggak akan ada lagi. Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa khalaqa Adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya, ke Allah lagi. Allah yang wajibul wujud, kita hanya mungkinul wujud. Kita hanya mungkin ada. Ada kita tergantung Allah. Nah, akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib. Yang mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran. Tidak ada gunanya gambar, ngapain? Nah, kalau hululnya al-halaj itu ya ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah, itu yang ngomong bukan lagi al-halaj, tapi dalam tanda petik Allah.